Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku berkekurangan, bahkan selalu berkelimpahan. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku ditinggalkannya, bahkan Dia selalu di sisiku. Karena itu tak pernah ku ragu, sebab segala khawatirku jauh, bahkan menjadi sesuatu yang baru di dalam hidupku. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, yang ku perlu, hanya Yesus yang ku tunggu-tunggu, karena Yesus Tuhanku. Karena itu tak pernah ku ragu, sebab segala khawatirku jauh, bahkan menjadi sesuatu yang baru di dalam hidupku. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, yang ku perlu, hanya Yesus yang ku tunggu-tunggu, karena Yesus Tuhanku. Hanya Yesus yang ku tunggu-tunggu, karena Yesus Tuhanku. Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu
selaput itu tutupi kalbu. Sesungguhnya tanganmu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasihmu. Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaanmu. Selaput itu tutupi kalbu. Sesungguhnya tanganmu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasihmu. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Ku berjanji takkan ku ulangi semuanya itu. Tuhan, ampunilah segala dosaku, agar kasih-Mu selamanya ada dalam hidupku. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Ku berjanji takkan ku ulangi semuanya itu. Tuhan, ampunilah segala dosaku, agar kasih-Mu selamanya ada dalam hidupku. Bapa, sungguh ajaib karya-Mu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu, tak kuasa ku hitung seluruh berkat-Mu yang telah Kau beri dalam hidupku.
Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, mari semua boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama siapkan hati untuk memasuki ibadah. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah daripada Allah yang menciptakan langit bumi serta sekalian isinya. Turunlah bagi saudara segala berkat anugerahnya, berkat melalui ibadah pada saat ini, dan berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, dipersilahkan. Baik saudara, saat ini kita sama-sama akan siapkan hati kita untuk menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai habis bumi berlalu Tuhan, bahkan sampai siang malam menjadi satu, tetap Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami puja. Haleluya. Semua karya-Mu Tuhan, semua karya yang tak terlukiskan, semua nada
yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu. Oh, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh, sampai Bapakku, oh, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. You are holy, holy, holy is the 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 Lord. You are holy.
Ya Aba, ya Bapa, kami hendak bermazmur bagi nama-Mu. Kami hendak bersuka cita, sebab oleh karena kebaikan Tuhan, membuat kami dapat mampu bertahan saat ini Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar dalam hidup kami, yang kami percaya di dalam satu nama yang memberikan kami kekuatan saat ini Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan. Izinkan kami membawa setiap pujian kami saat ini Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja, saudara. Saudara, saat ini kita sama-sama beribadah. Saudara saat ini sedang berada di rumah, tapi tidak pernah mengurangi sukacita yang Tuhan kasih atas hidup saudara. Amin. Bila hari ini kita sama-sama mengucap syukur lewat pujian penyembahan kita, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa baik. Amin. Baik saudara, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang datang daripada-Mu, menguatkan kami, memberikan kami harapan yang baru. Haleluya. Yes Lord. Yeah. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait suci-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Dengan iman kami berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang telah Kau sediakan, ku kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Naikkan pujian ini sama-sama, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait suci-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang tak Kau sediakan, ku kami bawa di setiap. Amin. Manapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tuhan, kami terima kuasa-Mu.
dapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang telah Kau sediakan di setiap dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi sama-sama. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Nama Yesus berkuasa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Kita naikkan pujian lagi bagi Tuhan, sebab Tuhan Allah yang maha besar dalam hidup kita. Haleluya. Yes Lord. Thank you Jesus. Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan maha besar. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan kami, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Ceritakanlah kebaikannya Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik dan luar biasa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa Yesus berkuasa.
segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Nama Yesus ada dalam hidup kami. Nama yang membangkitkan kami. Nama yang menguatkan kami. Genap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, menyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Genap manusia menyembah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, menyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada dapat menghalangi. Ini yang terbaik, ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Bila sembah pujian yang kita naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan saudara. Amin. Baik saudara, saat ini kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerimakan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, saudara. Kami bersyukur ya Bapa saat ini boleh menikmati kasih-Mu Tuhan, dan boleh menikmati apa yang boleh Engkau beri atas hidup kami Tuhan. Pemeliharaan-Mu nyata di tengah-tengah kesulitan saat ini Tuhan. Bahkan perlindungan Tuhan nyata dalam segala perkara yang sedang kami hadapi Tuhan.
Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, tetap setia sampai akhir hidup kami, untuk tetap memegang teguh janji-janji Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Syukur Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Thank you, Lord. Yes, Lord. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku kami mau tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
Buka hatiku kepada hamba-Nya sampai dengan waktu tempatnya. Hatimu setulus salibmu, kasihmu biar mataku pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Oh, oh, Kami boleh bersyukur pada saat ini ya Tuhan, oleh karenanya tiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita boleh bersyukur kepadanya. Oleh karena kasih Tuhan sajalah saudara dan saya boleh ada, dan saat ini kita boleh kembali berbakti bersama-sama. Mari saudara, kita akan lanjutkan pelajaran daripada kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat dimulai sampai dengan ayat yang ke-8. Wahyu pertama atau Wahyu 1 ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia juga. Dan setiap mata akan melihat Dia juga, mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur pada saat ini. Firman Allah boleh mengingatkan kepada kita akan kasih Allah yang sangat sempurna. Saudara yang saya kasihi, kitab Wahyu jangan selalu dikonotasikan adalah hal-hal yang menakutkan, yang mencemaskan. Justru melalui kitab Wahyu inilah saudara dan saya
sebagai gerejanya dipersiapkan secara khusus. Kita diperlengkapi secara khusus. Bahkan saudara diberitahukan oleh Tuhan melalui penyataan-penyataan roh secara khusus juga, agar umatnya mempersiapkan diri secara serius, secara sungguh-sungguh, matang dalam pengenalan akan Tuhan. Betul-betul menjadi pribadi yang dewasa. Sehingga apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup manusia menjelang harinya Tuhan, maka umat Allah adalah pribadi yang siap sedia adanya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang keempat dikatakan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Di dalam pembacaan yang lalu saudara, bahwa Yohanes mendapatkan kasih karunia karena ia mendapatkan hukuman daripada kerajaan Romawi dan dibuang di Pulau Patmos. Tetapi sekalipun ia sendiri tidak pernah sendirian. Yesus Kristus hadir secara pribadi, bahkan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan secara luar biasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, mendapatkan pesan-pesan khusus, maka ia catat dengan baik, ia tulis dengan baik, dan bahkan akhirnya ia sampaikan apa yang menjadi misi daripada Allah, daripada Kristus kepada umatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil? 7 jemaat yang dimaksudkan adalah dituliskan di dalam ayat yang ke-11. Yaitu adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kali ini belum dibahas secara detail masing-masing yang dimaksudkan 7 jemaat. Tetapi saudara, secara keseluruhan, apa yang dimaksudkan dengan 7 jemaat, kalau bicara angka tentunya bicara angka kesempurnaan, mewakili kesempurnaan. Tetapi saudara, kalau kita besok akan belajar akan hal tersebut yang dikatakan 7 jemaat itu, maka akan mewakili keberadaan gereja-gereja di sepanjang masa. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak terkecuali sesungguhnya kehidupan saudara dan saya juga terhisap di dalam pengertian kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil tadi. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang bagian pertama. Yang kedua saudara dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak penafsir tentang ketujuh roh yang dimaksudkan. Tetapi sekali lagi saudara, ini bukan 7 roh Allah atau roh Allah itu ada 7. Tetapi adalah karena nantinya akan berperan kepada ketujuh jemaat. Roh Kudus yang dengan segala kemampuannya, kelebihannya, ia mampu berbicara secara spesifik untuk umatnya. Saudara bisa melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11. Ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan demikian. Suatu tunas akan keluar dari tungkul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh Tuhan yang pertama, yang kedua roh hikmat, kemudian pengertian, kemudian roh nasihat, kemudian keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ada 7.
Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat sepintas apa yang dituliskan dalam Yesaya pasal yang ke-9 juga terhisap di sana. Ayat yang kelima dituliskan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengakokannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang dimaksudkan daripada Wahyu pasal yang pertama ayat yang keempat tentang ketujuh roh Tuhan. Ketujuh roh yang dimaksudkan adalah adanya roh Tuhan yang ada dalam diri Yesus, roh hikmat yang ada dalam diri Yesus, roh pengertian yang ada di dalam diri Yesus, dan roh nasihat yang ada di dalam diri Yesus, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan secara utuh dan sempurna. Ketujuh roh itu yang ada di hadapan tahta Bapa pada saat diperlihatkan kepada Yohanes. Saudara yang saya kasihi, sebagai seorang percaya, kalau roh Tuhan ada pada diri kita, maka kekuatan tidak pernah pudar, semangat tidak pernah pudar. Dan karena roh Tuhan itulah saudara bisa menyelami dan mengerti pikiran-pikiran Allah. Dan kalau dikatakan roh hikmat, dengan hikmat daripada Allah lah, maka saudara mampu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan oleh hikmat saudara dan saya pun diberikan pengetahuan secara khusus. Roh pengertian artinya apa saudara? Di mana saudara kalau membaca firman Allah atau Alkitab, saudara tidak mengalami kendala. Saya masih ingat ketika mula pertama saya lahir baru. Saya diajar untuk membaca firman. Tapi nggak pernah paham. Sangat berbeda dengan adik kandung saya yang diberikan pengertian secara khusus. Sehingga setiap ia menyampaikan firman Allah atau membacakan firman atau Alkitab ini, maka ada pengertian yang bisa disampaikan. Sementara saya hanya menjadi pendengar. Tetapi saudara, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, maka saat ini pun Tuhan memberikan pengertian yang mendasar apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi setiap umat manusia, khususnya kepada saudara. Maka dibutuhkan pengertian. Berapa banyak di antara kita yang membaca hanya membaca tapi tidak pernah ngerti. Maka mintalah kepada Tuhan agar roh pengertian ini ada dalam diri saudara. Dikatakan yang berikutnya adalah roh nasihat. Sebagai seorang konselor yang memberikan nasihat, yang memberikan pendampingan agar umatnya benar-benar hidup sesuai dengan rencana Allah. Maka butuh roh nasihat. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian, seolah-olah butuh tidak butuh. Dan kalau dalam organisasi ada seorang penasehat di sana, berfungsinya, bertugasnya, pokoknya nasihatin saja. Diterima atau tidak terserah yang bersangkutan. Tetapi saudara berbahagialah kalau saudara diberikan roh nasihat. Sehingga saudara mampu menjadi seorang konselor. Saudara bisa memberikan nasihat. Saudara bisa memberikan pengarahan dan segala sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan pikiran Allah. Dikatakan ada roh keperkasaan. Ini menunjukkan satu pribadi yang gagah perkasa yang siap menghadapi segala perkara. Teristimewa pada hari-hari ini saudara kalau kita melihat bagaimana kehidupan umat manusia khususnya di bangsa kita sendiri. Tidak terkecuali KKS pun mengalami sesuatu yang luar biasa efek pandemi.
Maka roh keperkasaan ini harus ada di dalam hidup kita. Karena lewat keperkasaan inilah saudara mampu dan siap menghadapi segala tantangan yang ada. Pengertian yang lain kata keperkasaan ini adalah berarti siap perang. Dan kita sadar bahwa musuh kita bukan darah dan daging, tetapi adalah para penghulu di udara. Kita harus fight, kita harus siap perang menghadapi segala tipu daya si iblis itu. Kemudian dikatakan roh pengenalan. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki roh pengenalan ini, maka saudara tidak akan mudah untuk melupakan siapa Yesus bagi kehidupan kita. Karena pengenalan yang sempurna akan dirinya, pengenalan yang sempurna akan firman-Nya, membuat saudara akan leading, membuat saudara akan bertahan, membuat saudara akan kuat menghadapi segala proses yang ada. Dan yang terakhir dikatakan roh takut akan Tuhan. Inilah yang hari-hari ini perlu kita kumandangkan. Karena kita melihat terlalu banyak orang tidak lagi takut akan Tuhan. Apa sih definisi takut akan Tuhan? Melakukan apa yang Tuhan katakan. Sederhana, tetapi tidak mudah untuk dikerjakan. Persoalannya saudara, perkataan Tuhan itu yang seperti apa? Terkadang kita memaksakan agar perkataan Tuhan itu sesuai dengan pikiran dan apa yang kita inginkan. Mari saudara, kita mau belajar untuk mendalami lebih lagi bahwa apa yang dikatakan takut akan Tuhan, arti kata yang lebih baik lagi adalah semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan tanpa terkecuali lakukan. Dan itulah salah satu konsep hidup bertuhan yang ujungnya membawa kemenangan yang gilang gemilang. Ketujuh roh inilah yang ada di hadapan tata Allah, yang kemudian nanti kita akan tahu bahwa ketujuh roh inilah yang akan berperan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil tadi, yaitu kepada Efesus, Smyrna, kepada Pergamus, Tiatira, kepada Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa ini semua adalah mewakili keberadaan gereja Tuhan pada hari-hari ini dan ke depan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang kelima dikatakan sebagai berikut. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, secara faktual hal ini belum terrealisasi karena nanti akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Yesuslah menjadi pemimpinnya, menjadi raja di atas segala raja. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara dan saya hari ini hidup di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak akan tergoncangkan oleh keadaan apapun. Saudara yang saya kasih dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 dimulai. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Maaf. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di ayat yang ke-28 ini, rasa-rasanya hari-hari ini perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Kalimat ini sangat penting untuk kita jiwai, pahami, dan penuh dengan pengertian. Mampu kita selami pikiran Allah dalam perikop ini. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, sekalipun dunia goncang hari ini, marilah kita mengucap syukur. Maka saya memimpin terus gerakan moral lewat doa pagi. Bagaimana saudara mengucap syukur dengan adanya pandemi. Jangan hardik itu virus, tapi biarkanlah ia ada bersama dengan kehidupan yang lainnya. Tetapi pastikan bahwa virus itu tidak pernah mampu untuk masuk dalam hidup saudara dan kalahkan saudara, melainkan saudaralah yang mengalahkan akan segala bentuk virus. Nah, saudara yang saya kasihi, mengucap syukur kata Tuhan dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hari-hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena titik lelah, titik jenuh, bahkan keputusasaan yang begitu sangat mengglobal, kita seringkali melihat orang tidak lagi peduli terhadap kehidupan beragamanya atau kehidupan bertuhannya. Saudara, saya satu sisi bisa memahami ada banyak umat Allah yang rindu bisa beribadah bersama-sama. Tetapi karena berbagai peraturan dan memang kondisi ini dibutuhkan sikap yang tegas guna memutus mata rantai penyebaran daripada virus tersebut. Maka ibadah online seperti yang kita sedang lakukan ini pun harus diterima dengan penuh syukur. Kalau dikalimatkan dengan hormat dan takut, pertanyaannya ketika ibadah online di rumah, apakah saudara juga dengan sikap yang benar, dengan protokol iman yang benar, atau asal? Maka dari itu saudara, mari kita tanamkan dalam benak kita masing-masing. Jangan menuntut orang, jangan menuntut siapapun, tapi mari kita disiplinkan diri kita. Coba renungkan sekali lagi. Apakah saudara ketika beribadah secara online di rumah masing-masing, mengikuti lewat video atau YouTube atau live streaming dan sebagainya, apakah dengan sikap yang hormat? Saya khawatir saudara sementara beribadah sedang tiduran. Saya khawatir saudara beribadah sedang pakai daster. Dan seterusnya. Tidak menuduh, tetapi mari kita uji setiap pribadi kita. Apakah ada rasa hormat dan takut akan Tuhan? Inilah yang membuat saudara akan menjadi pribadi yang militan dan tidak adalah di dalam menyikapi segala apa yang telah difirmankan oleh Allah. Saudara yang saya kasihi, kerajaan yang Allah berikan kepada kita dan kita hidup di dalamnya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Percayalah Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Dia tidak akan pernah membuat saudara dan saya menderita atau sengsara. Karena dia adalah berkeadilan. Dia tidak pernah lalai. Bahkan banyak sekali catatan-catatan dalam firman. Bagaimana ketika ia selesai berkhotbah menyampaikan pesan-pesan lebih daripada 5.000 orang. Dan ketika mereka hendak berpisah, Tuhan masih berkata, jangan biarkan mereka pulang dengan perut kosong.
beri mereka makan. Ini satu bukti bahwa Allah itu peduli atas kehidupan. Jadi saudara, apapun pergumulan pada saat ini, mari kita syukuri, mari kita kembali bawa kepada Tuhan, dan mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan tidak pernah lalai atas hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bahkan yang sangat luar biasa, Ia pun menjadikan saudara dan saya sebagai imam-imam bagi Allah. Dilantiknya saudara sebagai seorang percaya menjadi imam dalam rumah tangga, dalam keluarga. Menjadi orang yang bisa menjadi panutan dalam kehidupan. Maka mari kita bersyukur kepadanya. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan sebagai berikut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sebagai imamat yang rajani dan yang kudus, mari saudara kita patut bersyukur, karena saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Dan ketika saudara ditetapkan sebagai imamat yang rajani dan yang kudus, mari kita kabarkan perbuatan ajaib yang Allah lakukan dalam hidup kita. Jangan berpangku tangan. Jangan kita menjadi orang yang tidak produktif, yang malas. Di tengah pandemi inilah kesempatan emas untuk saudara boleh menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Minimal saudara mampu berkata, pertolongan kita hanya pada Tuhan. Siapakah yang sanggup menolong? Saudara, saya tidak menghilangkan makna nakes, dokter, perawat, dan juga ahli farmasi obat. Tetapi sekali lagi saudara, tidak sedikit nakes sendiri mengalami kematian akibat virus. Berbagai alasan di sana. Tidak sedikit orang yang cerdas, cendekiawan, orang yang kaya raya, yang juga mengalami hal yang serupa. Dia tinggalkan kehidupannya. Pertanyaannya, siapkah ketika hal itu terjadi dalam hidup kita? Oleh sebab itu saudara yang saya kasih, mari arahkan baik-baik seluruh hidup kita hanya kepada Kristus. Maka saudara, ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Inilah yang dimaksudkan Yesus akan datang kedua kali, dan pertama akan dia menantikan kita untuk bisa berjumpa di awan-awan. Ya. Dan yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Allah dari permulaan sampai kepada yang akhir, Alfa dan Omega, dari penciptaan sampai kepada kesudahannya. Maka saudara, adakah keraguan kita terhadap pribadi Kristus Yesus? Allah yang menciptakan langit bumi serta sekalian isinya, dan peranan Roh Kudus yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan setiap umatnya. Maka saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah pembukaan atau salam kepada ketujuh jemaat yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Oleh sebab itu saudara, peringatan ini juga datang untuk saudara dan saya di masa-masa yang sukar sekarang ini. Saudara dan saya tetap harus memiliki ketujuh roh yang dimaksudkan. Baik roh Allah, roh hikmat, dan seterusnya.
biarlah tetap ada dalam hidup saudara. Jangan digeser dengan hal-hal yang sedang terjadi yang membuat saudara tawar hati. Karenanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bertahanlah dalam iman, dalam pengharapan, dan kasih yang sempurna. Kasih itu adalah Allah sendiri, dan kasih itu tidak pernah meninggalkan saudara. Oleh sebab itu kita terus berpaut erat dengan Kristus, sehingga saudara dan saya akan kuat, cakap menanggung segala sesuatunya. Kiranya firman Allah saat ini memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberikan solusi bagi setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Engkau telah memakai hamba-Mu Yohanes, sekalipun ia di dalam pembuangan yaitu di Pulau Patmos. Ia sendirian namun ia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan bahkan hadir secara khusus. Tuhan berbicara secara khusus. Bahkan pesan-pesan Tuhan untuk kehidupan manusia di penghujung zaman telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Yohanes. Itu sebabnya kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau firmankan. Biarlah kami boleh merespon kehadiran daripada Roh Allah dalam hidup kami, yang berperan aktif dalam kehidupan kami. Biarlah memberikan kekuatan dan solusi dalam kehidupan, sehingga kami yang lemah sungguh dikuatkan, kami yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Bahkan kami yang sedang masuk di jalan buntu, Engkau yang membukakan segala jalan tersebut sehingga kami boleh memiliki jalan keluar. Yang sakit pun telah Engkau jamah dan telah Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tidak lalai akan peribadahan. Kami tidak lalai akan firman Allah. Kami tidak lalai akan persekutuan dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Ampunilah kalau kami dengan tidak hormat dan tidak takut akan Engkau dalam menyelenggarakan ibadah. Biarlah kami semakin hari semakin serius, semakin sungguh-sungguh dalam mencari hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnalah karya-Mu. Glory, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Para pemuji pemusik silakan. Bapa di surga, terima kasih. Di hadapan hamba-Mu ada roti dan air anggur. Hamba bawa dengan segenap hati dan ucap syukur. Dan saat ini hamba mohon biarlah berkat dari tata Bapa boleh turun atasnya. Dan kami boleh menerima dengan iman menjadi tubuh dan darah Tuhan yang hidup. Yang karenanya kami beroleh hidup yang kekal. Kuduskan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Biarlah mereka juga layak menikmati tubuh dan darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dan terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Dengan segala jiwaku
ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Bapa, terima kasih saat ini di tangan kami ada roti dan air anggur, tubuh dan darah Tuhan yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur karenanya. Kami percaya dengan iman bahwa tubuh yang terpecah di Kalvari adalah bukti nyatakan kasih Bapa atas setiap kami. Izinkan Tuhan kami boleh menikmatinya. Saudara percayakah di tangan saudara adalah tubuh Tuhan Yesus? Haleluya. Mari kita makan bersama. Demikian juga cawan yang berisi darah anak domba Allah. Kami sungguh bersyukur oleh karenanya. Kami percaya Tuhan dengan iman bahwa darah-Mu adalah benar-benar minuman yang membawa kami sekalian ke dalam kehidupan yang kekal. Izinkan Tuhan kami boleh menikmatinya. Saudaraku, percayakah di dalam cawan adalah darah Tuhan? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh menyatu dalam hidup kami. Biarlah semuanya bagi kemuliaan Bapa, kemuliaan Kristus Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau selalu mengingatkan kasih yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji nama Tuhan, semua diberkati tentunya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh bersama-sama berbakti. Dan saudara, penting untuk kita selami bersama bahwa PPKM level 4 masih belum selesai. Dan kita telah mendengar bahwa kita akan sampai pada tanggal 9 ya, Agustus. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau sampaikan, tolong sabar sedikit waktu lagi. Pasti saudara dan saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Mari kita dukung supaya kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna itu jangan terjadi sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh segera berakhir dan akhirnya kita bersama-sama memasuki fase yang kedua setelah vaksin, yaitu adanya herd immunity. Puji nama Tuhan, kota kita sudah mencapai lebih dari 60% dan harapannya 70-80% tervaksinkan seluruh jumlah penduduk yang ada. Sehingga dengan demikian saudara, kekebalan atau kekuatan daripada masyarakat kita akan semakin nyata. Ya, sekali lagi kita dukung dengan disiplin yang tinggi. Kiranya Tuhan menolong saudara dan sekali lagi protokol iman jangan diabaikan sekalipun masih online. Dan saudara yang tidak kalah pentingnya, maka saudara sudah boleh mengakses aplikasi daripada GPA Keluarga Kristus. Saudara masuk saja di App Store ya, sehingga saudara nanti tulis saja GPA Keluarga Kristus. Maka di sana saudara bisa download. Kemudian saudara ikuti panduan-panduan dan saya akan masukkan di dalam serba-serbi ya sehingga saudara bisa mengikutinya dan itu akan kita persiapkan untuk
pendaftaran ibadah pada hari-hari ke depan. Dan yang kedua, saudara juga bisa melihat semua pengumuman, khotbah dan sebagainya ada di sana ya. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Semua boleh bangkit berdiri. Haleluya. Saudara yang terkasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan saudara, saat ini bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Amin.